Selamat malam Bu Indria dan teman-teman semuanya. Saya dan rekan saya Azara Aziz ingin mempresentasikan peranan anggaran dalam meningkatkan pengawasan biaya operasi pada PT Harun Nauli Medan. Di sini ada anggaran. Setiap perusahaan di dalam menjalankan usaha harus mempunyai anggaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut, yakni untuk memperoleh keuntungan, karena anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Anggaran merupakan taksiran angka yang didasarkan pada data-data perusahaan masa lalu digabung dengan ramalan atau forecast pada masa yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur dengan kemajuan organisasi atau perusahaan dalam penelitian pencapaian tujuan, sehingga kegagalan penyusunan anggaran dapat menyebabkan permasalahan arus kas yang signifikan atau masalah keuangan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan perlu menyusun perencanaan dan anggaran yang menyeluruh tentang kegiatan perusahaan untuk waktu yang akan datang dan dibuatkan berdasarkan waktu sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Anggaran merupakan bagian dari akuntansi yang membahas mengenai keuangan dan kegiatan operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Anggaran dipergunakan sebagai perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan kegiatan operasi perusahaan. Anggaran merupakan suatu kebutuhan perusahaan dalam merencanakan laba dan meningkatkan efisien biaya operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Meliputi kegiatan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Di sini ada pembahasan analisis dan pengawasan anggaran PT Harun Nauli Medan. Analisis dan evaluasi penyusunan anggaran biaya operasi secara garis. Biasanya anggaran biaya dapat memberikan gambaran pengeluaran biaya dan sekaligus kita dapat mengetahui terjadinya surplus ataupun defisit anggaran biaya pada suatu perusahaan. Anggaran biaya yang disusun dapat memperlihatkan seluruh kegiatan operasi perusahaan uang dijalankan oleh PT Harun Nauli Medan, serta penyusunan rencana selanjutnya yang akan digunakan. Analisis dan evaluasi fungsi anggaran sebagai alat pengawasan biaya operasi. Pengawasan didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi dan suatu perusahaan, dan kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan secara efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Pengawasan biaya PT Harun Nauli Medan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan akuntansi melalui prosedur, serta pencatatan dan penggolongan berdasarkan bukti pedoman pembukuan yang dimiliki oleh perusahaan dan catatan finansial yang dilakukan perusahaan melalui pengeluaran biaya. Pengawasan operasional melalui pengawasan segala biaya yang dikeluarkan dari barang atau jasa yang diproses, dihasilkan sampai barang tersebut dijual. Kesimpulan, pada PT Harun Nauli Medan, anggaran telah berperan atau berfungsi sebagai alat pengawasan biaya operasional. Dalam proses penyusunan anggaran pada PT Harun Nauli Medan, pihak direktris hanya mengarahkan dan mengawasi penyusunan anggaran, sedangkan penyusunan anggaran diserahkan kepada masing-masing bagian atau manajer untuk menyusun anggarannya, yang kemudian rancangan anggaran tersebut akan dibahas pada rapat panitia anggaran. Jika anggaran tersebut telah disetujui dan disahkan oleh direktur utama, maka anggaran tersebut dapat dijalankan.
Panitia anggaran yang dibentuk oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memahami pentingnya fungsi anggaran dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akan tetapi PT Harunauli Medan, panitia anggaran, hanya bertugas sebagai pengumpulan usulan anggaran dari masing-masing bagian dan selanjutnya menyusun usulan-usulan tersebut dalam rapat umum dan bukan bertugas sebagai pembuat rancangan anggaran, serta mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan anggaran masing-masing bagian yang ada. Saran PT Harunauli Medan hendaknya meninjau kembali kebijaksanaan sistem pengawasan biaya operasional yang diharapkan mengingat perbedaan antara biaya dan realisasinya yang cukup signifikan. PT Harunauli Medan diharapkan dapat mengaktifkan kembali fungsi-fungsi bagian yang ada dalam perusahaan, khususnya masalah anggaran. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan yang mempunyai hubungan langsung. PT Harunauli Medan diharapkan lebih tanggap dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi eksternal. Perusahaan dengan memasukkan hal tersebut sebagai faktor pertimbangan utama dalam menetapkan anggaran biaya operasi perusahaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tasya dan Mbak Sarah presentasinya ya. Ini beda dari presentasi kemarin nih, ini terkait dengan anggaran ya. Ya, peranan anggaran dalam meningkatkan pengawasan. Bentar ya. Peranan anggaran dalam meningkatkan pengawasan biaya operasi pada PT Harunauli Medan. Nah, ini kalau pertemuan minggu lalu terkait dengan proses produksi ya, pembuatan kok ya. Biasalah kelompok berapa, kelompok 3 apa kelompok 2 ya? Ya, bagaimana cara membuat kok ya kemarin ya, proses produksinya ya, jadi bahan bakunya berapa ya, jumlah pesanannya berapa. Nah, kalau hari ini terkait dengan anggaran ya, jadi berapa sih besarnya anggaran yang digunakan ya untuk proses produksi. Nah, ini ya, ini kasusnya PT Harunauli Medan ya, bagus juga ya, bagaimana suatu perusahaan itu ataupun suatu usaha itu melakukan proses produksinya ya, kalau tidak ada anggaran ya untuk di bahan baku ya, untuk bayar gaji karyawan ya, untuk membiayai biaya operasionalnya ya dalam memproduksi satu produk ya. Nah, ini diperlukan adanya dana ataupun anggaran ya, gitu ya. Jika anggaran dari pusat tidak turun, bagaimana proses operasional ya itu bisa berjalan. Nah, itu ya, jadi sangat penting sekali ini adanya anggaran ya. Namun sebelumnya ini tentunya ada suatu perencanaan ya. Ya, perencanaan proses produksi ya. Kira-kira berapa sih, ini terkaitannya dengan manajemen operasional ya. Kira-kira berapa sih yang akan diproduksi, perlu bahan baku berapa, kemudian untuk biaya sumber daya manusianya berapa, biaya tetap, biaya variabelnya berapa. Biaya tetap itu bisa dari biaya sewa, biaya listrik, biaya air ya. Jadi biaya-biaya yang memang rutin dikeluarkan ya. Kemudian ada juga biaya variabel. Nah, ini biaya-biaya yang digunakan biasanya terkait dengan proses produksi ya. Biaya bahan bakunya berapa gitu ya. Kemudian biaya sumber daya yang melakukan proses produksi itu berapa. Nah, itu kemudian biaya pengirimannya berapa, proses packingnya berapa yang diperlukan. Nah, ini jadi ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel. Nah, ini ya. Jadi dalam melakukan proses produksi ataupun melaksanakan operasional dalam suatu perusahaan ini memang memerlukan anggaran ya ataupun biaya. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Jadi untuk melengkapi pengetahuan kita terkait manajemen operasional. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ya Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Kan kalau kita menganggarkan sesuatu, itu kadang-kadang dalam waktu kita realisasi itu kan nggak sama Bu. Mungkin ada selisih.
Nah, untuk nyikapin itu berarti apa, gimana ya Bu? Apa kita melebihkan dari anggaran itu atau ada cara yang lain ya? Supaya apa yang produksinya kita itu tetap jalannya baik gitu loh, nggak kekurangan anggaran gitu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Dwi Yuliana. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, ini adalah fungsi dari perencanaan ya. Perencanaan produksi ya, kemudian perencanaan anggaran itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya perencanaan produksi ini ya, sudah direncanakan dengan baik ya, insya Allah itu selisihnya itu tidak akan jauh ya dengan perencanaan anggarannya gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan materi minggu lalu, forecast ya, atau peramalan. Nah, gitu ya. Jadi dengan kita menghitung kira-kira peramalan bulan depan atau tahun depan itu berapa sih yang akan kita produksi. Nah, kita merencanakan dulu nih, meramalkan dulu kita kira-kira nanti akan memproduksi berapa unit sih, misalkan kita tahun depan nih. Tahun depan kita akan memproduksi 10.000 unit. Nah, 10.000 unit itu nanti dibagi lagi. Bulan Januari berapa unit, berapa Februari berapa unit, tentunya kita melihat dari tren. Ya kan, ini terkait juga dengan mata kuliah manajemen pemasaran nih, tren. Nah, kira-kira di bulan apa sih tren pembelian barang itu naik? Nah, dan di bulan apa tren pembelian barang itu turun? Nah, ini seperti yang kita pelajari pada minggu lalu ya. Misalnya kalau kita memproduksi konveksi atau pakaian gitu ya, pakaian jadi ya misalnya. Nah, kira-kira trennya itu untuk pakaian seragam, nah itu trennya itu naiknya bulan apa misalnya ya. Nah, itu biasanya naiknya bulan Juni, Juli dikala anak-anak sekolah itu mau masuk sekolah. Nah, itu tren permintaan seragam itu tinggi. Nah, gitu ya. Kemudian untuk di hari-hari Lebaran ya kita memproduksinya pakaian yang untuk pakaian-pakaian Lebaran ataupun hari raya. Nah, itu ya. Jadi kita mempelajari dulu tren ya, tren dari penjualan, kemudian kita buat peramalannya atau forecasting. Nah, ini juga bisa kita pelajari ya bagaimana cara menghitungnya ya, menghitung peramalan. Saya juga sudah memvideokan. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui kira-kira yang digunakan untuk proses produksi tersebut itu memerlukan biaya atau anggaran berapa. Nah, ini terkait ya, jadi perencanaan anggaran dan juga perencanaan proses produksi ya, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, dengan begitu nanti biaya yang kita sediakan itu tidak akan terpaut jauh ya, misalnya kalau selisihnya juga nggak akan jauh. Nah, namun dalam proses penganggaran ini baiknya ya itu anggarannya itu jangan sampai mepet ya. Kalau bisa lebih ya dilebihkan itu lebih baik daripada kurang ya gitu ya. Apalagi kalau kita harus meminta anggaran itu ke pusat ya, misalnya ini kantor cabang gitu ya. Nah, kantor cabang di Medan contohnya, kantor pusatnya di Jakarta, kita kan harus ada pengajuan anggaran dulu ya, perencanaan anggaran ya, istilahnya permintaan dana untuk biaya operasi. Nah, kalau sampai dananya kurang yang diminta, nanti proses produksinya akan terhambat ya, terutama untuk membiayai biaya operasionalnya. Nah, itu biasanya perencanaan memang ya, itu biayanya ataupun anggarannya itu memang dilebihkan ya. Jadi misalnya untuk tahun depan, nah ini dari harga bahan baku sekarang itu dinaikkan 10% atau 5%. Nah, gitu biasanya ya. Kan harga trennya itu cenderung naik ya teman-teman. Apalagi BBM juga naik. Nah, itu jangan disamakan persis dengan harga sekarang ya. Nah, kita kasih angka kenaikan ya, misalnya 10% atau 5%. Nah, gitu untuk jaga-jaga ya kalau tahun depan nanti harga-harga bahan baku ataupun BBM ya, ataupun listrik itu ada kenaikan. Nah, itu jangan sampai ngepres banget. Nah, itu kalau sampai kurang nanti siapa yang mau tombol. Nah, itu ya dalam proses perencanaan anggaran. Biasanya kalau proses perencanaan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini proses perencanaan anggaran ya gitu. Ya. Nah, itu teman-teman jadi sangat penting sekali ya di sini ya dalam proses pembuatan perencanaan ya. Baik perencanaan dari sisi produksi ataupun perencanaan anggarannya. Nah, itu harus disesuaikan ya. Jangan sampai kita sudah merencanakan produksi ya, berapa unit yang akan kita produksi namun anggarannya kurang. Nah, ini harus disesuaikan. Jadi harus ada kerjasama ya
antara bagian produksi dengan bagian keuangan ini ya, dari perencanaan anggarannya atau kebutuhan biayanya. Ya, ini harus ada kerjasama gitu ya. Biasanya proses perencanaan itu karena ada usulan gitu dari unit di bawahnya. Misalnya bagian produksi gitu ya, memberikan usulan ya ke bagian keuangan gitu. Nanti tahun depan kita akan memproduksi rencananya sekian unit gitu ya. Nah, kemudian di bagian yang lain juga ya, misalnya bagian pembelian. Sudah mendapat data nih dari bagian produksi bahwa tahun depan nanti akan memproduksi sekian unit, misalnya 10.000 unit. Nah, kira-kira bahan baku apa yang diperlukan? Nah, itu ya. Jadi adanya beberapa usulan nanti diolah ya oleh bagian perencanaan anggaran. Kira-kira nanti untuk memproduksi 10.000 unit ini memerlukan cost ya ataupun biaya berapa. Nah, itu. Jadi dalam satu organisasi itu tidak bisa bekerja sendiri ya, harus saling bekerja sama gitu ya. Nah, dengan begitu nanti proses produksimu akan berjalan dengan lancar ya. Tidak kekurangan ya, tidak kekurangan anggaran atau biaya ya gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi pentingnya adanya perencanaan ya. Nah, ini untuk suatu proses produksi ya agar bisa berjalan dengan baik ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mbak Tasya, Mbak Sarah, Mbak Yuliana, Mbak Silvi, Mbak Regina Putri. Oh ya, teman-teman, saya ingin menambahkan ya, biasanya dalam berjalannya ini ya keuangan gitu ataupun anggaran tahun anggaran itu biasanya ada evaluasi ya, monitoring dan evaluasi ya. Jadi biasanya itu manajemen yang melakukannya ya, monitoring dan evaluasi ya dari data ya, data anggaran misalnya anggaran belanja ya untuk membeli bahan baku berapa, untuk membayar sumber daya manusia berapa. Nah, itu biasanya ada monitoring dan evaluasi ya. Bisa dilakukan rutin tiap bulan ataupun per triwulan. Nah, ini tergantung dari manajemennya masing-masing ya. Jadi ini untuk mengetahui ya berapa sih serapan anggaran gitu ya, ataupun anggaran yang dikeluarkan itu berapa. Nah, kira-kira ini persentase serapannya itu sudah berapa persen gitu ya. Kemudian apa ada kendala gitu ya dalam proses pelaksanaan anggaran, biasanya itu ada monitoring dan evaluasi ya, biasanya rutin ya terkait dengan keuangan. Nah, itu harus ketat ya pengawasannya teman-teman ya. Jangan sampai kita lalai ya, sebagai manajemen lalai sehingga ada kebocoran gitu ya di beberapa bagian atau unit tertentu kita nggak tahu. Nah, itu ya. Jadi untuk mencegah adanya penyimpangan gitu ataupun kebocoran anggaran gitu di unit tertentu, nah monitoring dan evaluasi secara rutin itu perlu dilakukan. Nah, itu teman-teman. Jadi kita mengumpulkan laporan dari beberapa unit. Nah, mana laporannya gitu? Minta anggaran sekian untuk beli bahan baku misalnya, mana laporannya? Nah, gitu. Kemudian untuk proses produksi berapa yang kamu produksi gitu ya. Nanti dari bagian keuangan nanti mengecek ya, apakah sudah sesuai laporannya ataupun tidak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi peranan bagian finansial atau keuangan juga sangat penting sekali ya gitu ya. Untuk bisa mengendalikan biaya gitu ya, jangan sampai biayanya itu tidak digunakan dengan semestinya gitu ya, jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran. Nah, gitu. Bahkan ada juga ya beberapa yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu menaikkan harga gitu ya, misalnya harga bahan baku ya, kain misalnya ya, yang 1 meternya harga 10.000, dia naikkan jadi 100.000 gitu biasanya. Nah, itu akan ketahuan ya teman-teman ya jika dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman ya untuk mengawasi ya pelaksanaan anggaran ya pada suatu perusahaan. Nah, diperlukan adanya proses monitoring dan evaluasi secara berkala ya ataupun rutin gitu ya. Ya, oke, ada yang ditanyakan lagi atau ingin ngobrol-ngobrol nanti nggak kuliah ngobrol-ngobrol terus. Oke, terima kasih ya Mbak Sarah dan Mbak Tasya, presentasinya bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi inilah yang saya harapkan ya dengan teman-teman
presentasi ya dari jurnal. Nah, kita bisa menambah wawasan, nambah ilmu. Saya juga nih, jadi nambah wawasan juga ya, karena dosen kan juga ilmunya nggak banyak kayak terbatas juga ya. Jadi dengan adanya sharing ilmu kita bisa menambah ilmu gitu. Saya juga senang gitu ya teman-teman bisa presentasi ya. Karena saya juga nggak sempat baca semua tuh jurnal-jurnal saya share tuh, saya nggak bisa semua ya teman-teman dengan presentasikan ini. Oh begitu, saya jadi dapat nambah ilmu juga. Nah itu ya, terima kasih ya teman-teman. Ya. Sama Ibu. Ya, oke, terima kasih. Presentasinya bagus Mbak Tasya dan Mbak Sarah. Untuk berikutnya ya, minggu berikutnya ya, kelompok 5 mungkin ya, yang presentasi.